Halo guys, Up di sini dan ini adalah Dark Flash Tracer DT240. Ini adalah salah satu tipe part idaman dalam merakit PC gaming sih. All-in-one water cooling 240 mm warna putih bro. Contohnya pada Dark Flash Tracer ini yang saya dapatkan di official store seharga 500.000 saja. Oke, kita buka saja produk dari Dark Flash ini. Ada manual di sini dan keren ya, terlihat sampai kabel-kabel berwarna putih. Ada all-in-one, radiator, tube, pump, dan water block, 2 buah fan, dan bracket plus baut-baut pemasangan. Kita cek komponen terbesar dulu guys. Ini memang 99% putih ya. Rakitannya rapi dan solid sih kalau saya merasakan. Dari websitenya sendiri, AIO ini memiliki fitur atau keunggulan berupa double pipe water block yang bisa membuat umur cooler ini lebih panjang. Lalu spraying copper bottom, jadi bagian tembaga dari blok yang kontak dengan liquid itu ada semacam alur ya, jadi penyerapan panas oleh liquid lebih bagus. Kemudian E-type liquid channel pada radiator. Ini saya juga kurang ngerti maknanya apa, tapi di sini disebutkan sirkulasi dan proses pendinginan liquid lebih mantap. Oh ya, Dark Flash Tracer ini juga diklaim anti-leak ya, nggak khawatir bocor-bocor. Lanjut ke fan guys, ini fannya lumayan berat sih, build quality-nya kokoh banget. Ada 11 fan blade, RGB-nya tipe ring, fix belum ARGB. Sudah ada anti-vibration pad dan dibekali 4 pin PWM konektor. Dua fan ini juga sudah termasuk splitter ya. Untuk technical spec-nya bisa dilihat pada slide berikut. Selanjutnya ada underdeal untuk pemasangan ke motherboard, juga ada konverter Molex ke PWM, thermal paste, dan PWM splitter. Bracket-bracket ini support hampir semua platform atau soket mainstream. Intel LGA 1200 bisa karena mirip dengan LGA 115X. Begitu juga dengan AMD AM5 yang masih sama dengan AM4. Tapi yang ini belum support LGA 1700 atau Intel Gen 13 ya. Untuk prosedur pemasangannya sendiri ini sudah dijelaskan semua di manual. Bagi teman-teman yang teliti atau sabar atau udah biasa rakit mainan, easy peasy lah ya. Lagi pula ini belum ARGB, konektor yang perlu ditancap cuma 3 buah PWM doang. Nah di sini pada water block sudah terpasang bracket Intel ya. Kita ganti dulu dengan punya AMD. Bongkar pasangnya praktis, tinggal di slide-slide saja. Pemasangan yang rapi pada bagian atas case untuk AIO yang satu ini adalah sebagai berikut guys. Berarti pemasangan fan-nya seperti ini ya. Jangan sampai kabel fan-nya nangkring di depan nantinya. Oke, all set dan nyala. Kalau dilihat-lihat memang manis banget ya, warna putih seperti ini. Tapi sayangnya di sini fan bukan berwarna super white ya, putihnya agak kekuningan. Sementara case ini yaitu Techwear Flatline berwarna super white, agak kebiruan gitu bro. Lalu soal RGB pada water block atau pumpnya bagus banget, soft, dan ternyata brightness-nya bertambah seiring dengan pertambahan RPM pompa. Cakep ya. Tapi di fan saya kurang suka polanya, terlalu rame dan ngejreng warnanya. Jadi gak elegan lagi, selera masing-masing sih. Bagaimana dengan performanya? Sebelum mulai di sini saya setting dikit dulu di BIOS atau UEFI. Pada Mobo ASRock ini ada opsi untuk mengganti mode CPU fan 2 ke water pump. Jadi kita switch ke water pump ya. Lalu settingan RPM CPU fan dan pump kita atur ke performance mode. Dan sesuai thumbnail video di sini saya akan adu dengan combo atau fusion 3 brand ya. Ini adalah tower dengan fan push dari side, fan pull buatan ID Cooling, dan heatsinknya sendiri produknya Thermalright. Kerat sih. Apakah Dark Flash Tracer mampu mengalahkan combo yang harga totalnya juga 500.000 ini? Pertama, Cinebench R15 sebanyak 10 kali run. Dark Flash Tracer menang tipis 0,5 derajat Celcius. Lalu Cinebench R20 sebanyak 5 kali run, Dark Flash Tracer juga menang tipis lebih adem 1 derajat. Render video di Premiere ini project khusus untuk compare performa render video sih.
Dark Flash Tracer juga menang tipis-tipis saja. Lalu gaming, ada game klasik yang terkenal CPU bound, walaupun CPU boundnya terasa saat pakai VGA kentang sih. Juga ada game berat yang diwakili oleh God of War. Gameplay keduanya kurang lebih 1 jam guys. Ternyata Tracer menang cukup jauh, 9 derajat lebih adem bro. Ini apa gak salah ya? Gaming gak lewat 60? Mantap juga sih. Dan terakhir stress test terberat ada sistem stability test dari AIDA 64 Extreme. Run selama 5 menit. Dark Flash Tracer juga menang lagi hampir 3 derajat Celcius. Dari hasil tes tadi dapat disimpulkan performa pendinginan Dark Flash Tracer pada suhu menengah lebih bagus ya. Mungkin karena RPM pompa saat idle dan kerja medium itu sudah 2000 RPM, makanya di suhu tengah jauh lebih adem. Sementara saat stress test yang memacu RPM to the max ya, baik pada tower maupun AIO, performa hampir sama. Dark Flash Tracer hanya menang tipis 1 helai rambut. Oh ya, berikut adalah suara dari Dark Flash Tracer saat idle ke stress test. Baiklah pemirsa, terima kasih banyak sudah menonton video ini. Jika ada kritik, saran, dan tanggapan lain silahkan berkomen. Next konten kita akan compare AIO lagi, tapi dengan sesuatu yang lebih aneh, lebih absurd, lebih menarik ya. Stay tune, Kang Sedot will be back. Subscribe biar gak ketinggalan. Sampai jumpa bro.